Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riki Afandi, jabatan Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan pada Unit Kerja Kantor Pertahanan Lampung Tengah. Peserta Latsar tahun 2021, gelombang 4, angkatan 12, kelompok 3. Di sini saya akan mencoba untuk menyajikan video tentang Learning Journal materi Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Wall of Government. Materi yang pertama adalah manajemen ASN. Kita bagi menjadi 3, yaitu kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Kemudian konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan kemudian mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Yang pertama, kedudukan. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan, instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran, yaitu perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hak dan kewajiban. Hak mendapatkan gaji, tunjangan, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajibannya setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kode etik. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang. Sistem merit menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seseorang pegawai. Prinsip sistem merit adalah keadilan dan kewajaran, objektif, berbasis kinerja. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN adalah Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN dan Kemenpan dan RB. Mekanisme pengelolaan ASN yang pertama adalah manajemen PNS. Ruang lingkup manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Yang kedua, manajemen P3K. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Selanjutnya adalah pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang memiliki fungsi untuk memimpin dan memotivasi pegawai ASN pada instansi pemerintah. JPT dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama. Yang keempat adalah organisasi dan sistem informasi ASN. Pegawai ASN berhimpun dalam suatu wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Korps profesi ini memiliki tujuan untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN dan mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Materi selanjutnya adalah pelayanan publik. Pelayanan publik dibagi menjadi 3, konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir ASN sebagai pelayan publik, dan praktek etiket pelayanan publik. Konsep dan prinsip pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, 3 unsur penting dalam pelayanan publik yaitu: pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Kedua, penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Dan ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan.
Barang barang atau jasa publik adalah barang atau jasa yang memiliki rivalry atau rivalitas dan eksklusivilitas yang rendah. Barang atau jasa publik yang murni yang memiliki ciri-ciri tidak dapat diproduksi oleh sektor swasta karena adanya free rider problem, non-rivalry, dan non-excludable, serta cara mengkonsumsinya dapat dilakukan secara kolektif. 9 prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan yang prima adalah partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Hal-hal fundamental dalam pelayanan publik antara lain pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Pelayanan publik memiliki fungsi. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksana kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bentuk-bentuk patologi birokrasi antara lain penggelembungan organisasi, duplikasi tugas dan fungsi, red tape, konflik kewenangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan enggan berubah. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktek etiket pelayanan publik. Pertama, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etiket berasal dari bahasa Perancis etiquette yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa ada beberapa dasar etiket yang seharusnya dilakukan oleh ASN, yaitu politenis, respectful, attentive, kooperatif, tolerance, informality, dan self-control. Ada beberapa manfaat dari etiket, yaitu komunikatif, atraktif, respectable, dan self-confidence. Praktek etiket pelayanan. Etiket dalam menyampaikan salam dan tegur sapa. Kedua, etiket bersalaman atau berjabat tangan. 3. Etiket bertamu dan menerima tamu. 4. Etiket bertelepon. Kemudian etiket menangani keluhan pelanggan. Materi selanjutnya adalah World of Government. Yang pertama kita bagi konsep WOG. Kedua, penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi. Ketiga, best practice penerapan WOG di berbagai negara. Konsep WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertama adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Cara-cara ini pernah dipraktekkan oleh beberapa negara, termasuk Indonesia dalam level-level tertentu. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. 3. Membentuk gugus tugas. Keempat, koalisi sosial. Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WOG di tataran praktek antara lain adalah kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi, tiga kepemimpinan. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik,
Jenis pelayan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG adalah pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, pelayanan regulatif. Best praktik penerapan WOG di berbagai negara. Dalam pemanfaatan pendekatan WOG ini terdapat beberapa persyarat yang pendekatan ini dapat diterapkan, yaitu antara lain budaya dan filosofi baru, cara kerja yang baru, akuntabilitas dan insentif, cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan. Demikian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.